soal kemakmuran, itu kelihatannya juga terkait dengan dana amanah ya? Iya, betul. Gimana maksudnya? Dana amanah itu saya percaya pada Pak Jen, siapa yang menyuruh ngorek, setelah itulah baru saya belajar tentang dana amanah. Tadi saya punya buku sekian tentang dana amanah ditulis oleh seorang insinyur siapa tadi itu. Tahun ya, malu di rumah terus tuh malu loh. Nanti kalau saya dikte anak saya, cucu saya di rumah, kapan dia punya kemerdekaan kreativitas untuk hidup? Pada zaman mereka dengan zamannya orang tua sudah lain. Zaman mereka digitalisasi, sudah sistem Android, sistem macam-macam banyak, sudah mereka sangat menguasai. Yang tua-tua itu sudah ketinggalan zaman. Tapi karena sadar tentang itu, mereka mencari jalan yang sempurna untuk kematian. Banteng itu meninggalkan gerombolan itu pergi ke tengah hutan, mencari kawan-kawannya yang sudah mati. Di tengah hutan ada tumpuan tulang-tulang, ya, tumpuan tulang-tulang. Lalu dia tuh doprok di situ. Dobrok di situ ya, sudah begitu dobrok, duduk diem, niat ingsun ndak makan, pokoknya tidak makan supaya saya mati. Entoh semua kehidupan itu ada batas waktu umurnya. Akhirnya perutnya itu dimakan set, tubuhnya dimakan set, tinggal tulang-tulang. Itu namanya banteng mati ngorak. Nah, katanya leluhur dulu, kalau orang nemu kepalanya banteng mati ngorak dipasang di rumah itu, wah wibawanya hebat Pak, hebat. Pernah rumah saya pada waktu hiruk pikuk pemilihan kepala daerah itu mau dibakar sama massa itu. Begitu mau masuk rumah saya, katanya di rumah saya itu keluar kayak begeblok tuh, baunya ribuan, luar itu duit mereka tuh. Loh, yang cerita itu yang disuruh tadi itu loh, Mbah mohon maaf rumah dulu mau dibakar karena semua sebenarnya curiga, takut kalau putranya Mbah Jati nanti itu menjadi calon wali kota mesti semua kalah gitu. Ternyata tidak mencalonkan, memang saya larang, jangan kamu nanti kalau jadi pejabat, maaf ya, kamu nanti kalau nggak korupsi nggak akan kaya, karena pejabat bisa diukur gajinya berapa sih, anunya berapa sih. Dan pejabat nyambi itu nggak boleh, kalau boleh ya kecil-kecilan ya. Pada waktu saya jadi anggota DPR, nyambi di kula anake tak gosoki, nek kancaku jeblat dulu api Mbah. Ya lek gelem tuku sakmene ya tukunen. Ya lumayan beli pulsa gitu. Nah, inilah. Jadi manusia itu harus seperti itu. Jadi Banteng itu paling humanis ya. Paling humanis, paling gajah juga begitu. Kalau sudah mau tua mati mencari temannya yang mati, doplok udah. Itu mati ya. Kalau ini padi dan kapas. Tidak mungkin bangsa Indonesia tidak berbaju, tidak mungkin tidak makan. Jadi kemakmuran. Simbol kemakmuran ya. Kalau ini gotong royong. Kenapa digambarkan rantai yang tidak putus? Gotong royong itu sebelum ada ideologi, sebelum ada partai, sudah ada gotong royong dulu. Nah, gotong royong itu setelah kita cermati isinya itu 3. Religius, manusiawi, dinamis. Orang kampung, orang desa membangun jembatan, kalau tidak punya rasa budi luhur religius, tidak mungkin mau, karena punya religius tetap gotong royong. Yang punya duit, yang tidak pernah macul nyumbang duit ya. Yang punya otak gambar, yang gambar digambarnya jembatan yang tidak punya duit, tidak nyapu otak bantu nyangkul. Yang tidak bisa nyangkul nyumbang duit sama berdoa, itu namanya gotong royong. Dan tidak bisa disamakan harus begini, tidak ada. Nah, inilah ya. Nah, terus ini Tuhan di tengah itu sinar, saya gambarkan sinar emas yang ada dalam tubuh semua kehidupan. Nah, terus kembali ke tadi yang soal kemakmuran, itu kelihatannya juga terkait dengan dana amanah ya? Iya, betul. Gimana maksudnya? Dana amanah itu saya percaya pada Pak Jen, siapa yang menyuruh ngorek, setelah itulah baru saya belajar tentang dana amanah.
Tadi saya punya buku sekian tentang dana manah ditulis oleh seorang insinyur siapa tadi itu tentang perjalanan. Saya tidak pernah baca. Baru setelah kemarin itu saya diberi puluhan tahun yang lalu, baru saya bawa ke sini, saya suruh mempelajari asli di sini apa itu ya. Ternyata tentang dana manah. Yang kedua, dulu sebelum Indonesia merdeka, untuk merdeka itu dipinjami dana dari kerajaan-kerajaan, khususnya kerajaan Jogja meminjami dana untuk start. Makanya Bung Karno dulu untuk pertama kali istananya itu ya meminjam di Istana Jogja. Dan Istana Jogja itu bisa dipakai sebagai contohan suatu bernegara. Kenapa? Di situ ada seorang raja. Seorang raja itu seorang kepala negara. Ya, seorang kepala negara itu harus adil dan bijak. Bahwa beliau sadar bahwa bumi itu bukan raja yang memilih ada Sang Maha Kuasa. Untuk manusia, kabeh anggota saya, keluarga saya, keraton Jogja ini, sampai rakyat, tukang ojek, tukang ban, tukang ini, tukang itu, kabeh semua itu manusia, sama haknya. Silakan hidup di bumi Yogyakarta, 1000 turunan nggak masalah, asal jangan dijual. Itu hebat kan? Indonesia juga begitu. Sejengkal tanah pun dijual itu nggak boleh.